Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Salsabila. Saya dari kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Adapun latar belakang dari materi ini adalah manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran perorangan dan organisasi. Tugas utama dari pemasaran ini adalah menciptakan dan menghantarkan nilai yang memuaskan kepada konsumen agar tercipta pertukaran berkesinambungan dalam usaha yang disebut dengan manajemen pemasaran. Rumusan yang kita bahas kali ini adalah: bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan manajemen dan proses pemasaran produk jasa Anda. Adapun tinjauan literatur dari materi ini adalah: yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajer yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola. Sedangkan menurut istilah seperti yang dilakukan Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi. Jadi, manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya yang ada dilakukan secara efektif dan efisiensi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu proses pemasaran. Proses pemasaran adalah menganalisis peluang pasar untuk meraih peluang dalam pemasaran produk, meneliti dan memilih pasar untuk sasaran mempromosikan produk, mengembangkan strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, dan mengorganisasi serta menganalisis pemasaran. Langsung saja kita bahas materi kita yaitu manajemen dan proses pemasaran produk jasa guru. Yang pertama, manajemen pemasaran guru. Jika menjadi guru, maka saya akan melakukan manajemen pemasaran melalui POAC, yaitu Planning, Organizing, Controlling, dan Action. Yang pertama, planning atau perencanaan. Di sini guru harus merencanakan bagaimana ke depannya, kemana produk tersebut dipasarkan, sekolah mana yang akan dituju, apa saja yang ingin dicapai, dan bagaimana cara melakukan atau memasarkannya. Yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Agar tujuan tercapai, maka dibutuhkan pengorganisasian. Di sini, guru melakukan pengelompokan apa saja yang ingin ia capai. Jika ia ingin bekerja di sekolah yang bagus dan gaji yang besar, maka ia harus mengelompokkan apa saja yang harus ia penuhi agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Kemudian, yang ketiga ada action atau tindakan atau pengarahan. Di sini guru melakukan tindakan dari awal sampai akhir. Sudah berjalan atau tidak rencana tersebut, melihat bagaimana perkembangannya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir, ada controlling atau pengawasan. Controlling dilakukan dari awal rencana sampai akhir, mengawasi kendala atau masalah apa yang terjadi dan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Guru juga harus melakukan manajemen 4P, yaitu yang pertama ada produk. Guru merupakan produk jasa. Guru harus memiliki keahlian khusus yang menjadi kelebihan dirinya agar bisa bersaing. Yang kedua, ada price. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar produk jasa yang ditawarkan. Guru harus bisa menentukan berapa gaji yang harus ia dapatkan sesuai dengan kelebihan atau keahliannya. Kemudian ada place. Place atau tempat di mana yang telah ditargetkan. Guru bisa menentukan lokasi mana yang cocok bagi dirinya. Dan yang terakhir, ada promotion. Guru merupakan produk jasa. Guru menjualkan produk dengan cara promosi bisa berupa iklan, sosmed, website, dan lain-lain. Kemudian, kita langsung saja masuk ke materi kedua, yaitu proses pemasaran jasa guru.
Proses pemasaran produk menurut Hendra, proses pemasaran meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menganalisis peluang pasar, yaitu analisis lingkungan pemasaran yang dilakukan untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Menurut saya, jika menjadi guru, menganalisis peluang pasar itu maksudnya seperti guru melihat dan menganalisis sekolah mana yang menurut guru tersebut mempunyai visi dan misi yang bagus, serta sekolah yang mampu menciptakan guru yang kreatif dan inovatif, serta mampu mengajar siswa yang membuat siswa tersebut memiliki kepribadian yang bagus dan cerdas. Kemudian yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Di samping itu, perusahaan juga harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada sasarannya. Menurut saya, jika menjadi guru, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasar itu seperti guru meneliti dan memilih sekolah yang akan menjadi sasarannya dalam mengajar. Kemudian upaya guru dalam mempromosikan sekolah tersebut adalah dengan menyampaikan visi dan misi dari sekolah tersebut, kemudian menyampaikan apa saja keunggulan dari sekolah tersebut kepada stakeholder. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan hal yang berbeda dalam melakukan strategi penempatan pada pasar sasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, cara mengembangkan strategi pemasaran adalah seperti melakukan pengajaran dan kemampuan dengan memberi ilmu pengetahuan kepada stakeholder. Contohnya, guru mengajarkan kepada siswa dalam materi ilmu ekonomi dengan strategi yang telah ditentukan sendiri oleh guru tersebut dan tentunya bersifat sistematis atau berurut agar strategi tersebut berjalan lancar. Kemudian, merencanakan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, merencanakan program pemasaran itu seperti guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam mengajar. Gunanya agar penyampaian materi lebih mudah, menentukan target dan tujuan, menentukan sumber belajar, melihat keberhasilan belajar siswa, serta mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mengorganisasikan, melaksanakan, dan menganalisis pemasaran. Perusahaan membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir serta melatih, mengarahkan motivasi dan mengevaluasi semua personalia tersebut. Menurut saya, jika menjadi guru, mengorganisasikan, melaksanakan, dan menganalisis pemasaran itu contohnya seperti guru menetapkan tugas kepada siswa yang mana tidak hanya guru sebagai penyaji materi, siswa juga harus ikut dalam menyampaikan pikirannya dalam belajar agar siswa tersebut terlatih. Guru juga berperan sebagai motivator kepada siswa dan mengevaluasi siswa agar bisa tahu apakah siswa tersebut menguasai materi yang disampaikan atau belum. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi manajemen pemasaran ini adalah dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bisa kita ketahui bahwa manajemen pemasaran sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Namun, selain memperhatikan kepuasan konsumen, juga harus memperhatikan target penjualannya. Jangan sampai konsumen puas, tapi dengan cara mengorbankan berbagai hal yang membuatnya rugi. Jadi, dipastikan harus seimbang dan terencana. Maka dari itu, rencanakan manajemen pemasaran sebaik mungkin. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Saran saya adalah, keinginan setiap guru pasti mendapat keuntungan dan sanggup mempertahankan produknya di tengah persaingan perjuangan yang ketat. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu solusi untuk pencapaian keinginan guru tersebut. Dengan menentukan manajemen pemasaran profesional dan taktik yang sempurna dalam menjalankan aktivitas tersebut, maka keinginan mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan
sanggup terlaksana sesuai harapan. Jadi, tempatkanlah manajemen pemasaran tersebut sebagai aktivitas penting di dalam persaingan demi mencapai tujuan usaha. Thank you very much for your great attention. Does anyone have any question? Add your email tanyasalsabila2728@gmail.com. Thank you for your listening. May all tools we have shall be beneficial for all of us. Thank you so much for your attention. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.